بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي الحبيب الممجد سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل الأوقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلكم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang sama-sama kita muliakan para ulama kita, guru-guru kita, yang kita muliakan orang-orang tua kita, pengurus masjid mobil khusus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kasih sayang yang khusus kepada kita. Semoga Allah lapangkan, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah mantapkan tujuan kita, niat kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita diterima, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah panjangkan umur kita hingga saat ini, dan kita berada di penghujung bulan Rajab yang mulia. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kita di bulan ini, di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab ini bulan Syahrul Istighfar, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah, sehingga masuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita telah dipersiapkan untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu al-khafiyyan naqiyyat taqiyah. Sesungguhnya Allah mencintai hamba Allah yang tidak menyombongkan dirinya, yang dibersihkan daripada dosa-dosa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengkaji nama Allah Al-Muta'ali, yaitu nama Allah yang ke-78. Ini kita kemarin agak terlewat, tidak apa-apa, karena beberapa nama sebelumnya kita terlewat untuk mengkajinya. Namun kita telah membahas cukup banyak tentang nama Allah Al-Muta'ali yang maha tinggi, yang diantara buahnya adalah keimanan kita kepada Al-Muta'ali. Maka kita pun akan bersungguh-sungguh setinggi-tingginya dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan himmatun aliyah, himmah yang tinggi. Karena itu salah satu yang kita pelajari di sini adalah maqamat ar-ruh, atau maqamat ruhaniyah, tangga-tangga rohani kita, stasiun-stasiun rohani kita, at-taraqiyat, tangga-tangga lil wusul ilallah, untuk menuju sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa maqamat yang disebutkan dalam kitab ini, ada 10 maqamat. Kita ulang sedikit. Kemarin maqam pertama adalah maqam taubat, yang kedua maqam zuhud,
yang ketiga makam sabar, yang keempat makam yang ketiganya zuhud, yang keempatnya sabar, yang kelimanya makam fakir, yang keenamnya makam syukur. Ini kita masuk ke makam yang keenam, yaitu makam syukur. Nanti makam ketujuh dan ke-8 makam khauf dan raja, ke-9-nya makam tawakal, ke-10-nya makam ridha. Dan nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan memberikan ahwal kepada kita. Jadi ada maqamat, ada ahwal. Maqamat ini adalah ikhtiar bersungguh-sungguh dan kita istiqamah menjalaninya, dan Allah akan memberikan anugerah berupa ahwal. Disebut juga dengan mawahib. Diberikan Allah di antaranya al-unsa billah, ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqin, keyakinan yang kokoh dan mantap di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya. Maqam syukur atau yang keenam, syukur. Qala Syekh Muhammad Bakhid hafizahullah taala wa nafa'ana bih. Menerapkan syukur dalam kehidupan yaitu menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah untuk semata-mata terhadap sesuatu yang dibolehkan atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan nikmat oleh Allah, segala nikmat itu kita gunakan dan dilakukan untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu telah nyata, yang haram itu pun telah nyata. Jadi kita mengupayakan sekuat tenaga kita menggunakan nikmat Allah itu untuk sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang sampai kepada kita dipergunakan untuk maksiat. Ini yang kita harus mohon ampun terus kepada Allah. Sudahkah kita termasuk orang yang memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita untuk taat semata-mata, tidak kita pergunakan untuk maksiat? Kita menyadari betapa banyak nikmat Allah bukan untuk taat kita lakukan, tetapi untuk maksiat. Tangan kita, mata kita, pendengaran kita, lidah kita, harta kita, banyak sekali terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan, tidak diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Jadi kita wajib menggunakannya untuk taat, tidak menggunakannya untuk maksiat. Baik berupa nikmat kesehatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat keuangan dan sebagainya. Orang yang benar-benar syukur kepada Allah, ia akan diberi oleh Allah al-haya, rasa malu, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk melakukan hal-hal yang melanggar larangan Allah, malu meninggalkan perintah Allah, dan malu melakukan hal-hal yang kurang pantas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak melakukan untuk ukuran pandangan makhluk, bukan untuk pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syadili rahimahullahu taala menasihati murid-muridnya, takallam liyusaddiqakallah, bicaralah tetapi ukurannya Allah yang membenarkan bicaramu itu. La, bukan supaya kita ini didengar oleh makhluk atau dipandang oleh makhluk atau dibenarkan oleh makhluk. Takallam liyusaddiqakallah, la liyusaddiqakan nas. Jadi Allah yang menjadi ukuran.
Setiap kita bicara, Allah yang menjadi ukuran apakah Allah dikatakan senang atau tidak senang, Allah redha atau tidak redha dengan yang kita ucapkan. Kalau kita kan banyak mengucapkan sesuatu supaya orang senang, bukan supaya Allah senang. Nah, ini haya, merasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman Siddiq dalam kitab Asrarus Shalah ini disadur dari kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa salah satu syarat untuk khusyuk dalam solat, kita wajib al-haya min Allah, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita takbir ihram tu Allahu Akbar, diawali dengan salah satunya rasa malu dengan Allah, karena gawe tak ada keruan. Sekarang aku hadir di hadapannya Allah, aku malu. Engkau maha tahu siapa aku sebenarnya. Orang tidak tahu, tapi engkau tidak ada sedikit pun yang tidak engkau ketahui dari aku. Baru yaitu tadi maqam syukur. Ini maqam syukur itu menggunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat untuk hal-hal yang diridhai Allah, tentunya dengan rasa syukur. Kemarin kita sudah sampaikan syukur itu ada 3. Asyukurul qawli, yang pertama syukur dengan lisan. Yang kedua asyukrul qalbi, syukur dengan hati. Yang ketiga asyukrul amali, syukur dibuktikan lewat perbuatan kita. Orang kaya syukurnya kalimatnya alhamdulillah, itu dari lisannya. Hatinya memandang itu adalah minnatullah, anugerah Allah untuknya. Amalnya dia infakkan hartanya, dia dermawan kepada orang lain, dia membantu perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, belum syukur lagi namanya. Kayo dewean, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetangga sebelah rumah kelaparan, ya alhamdulillah. Tak ada kena belum, karena dia berlebih. Lainlah kalau pas-pasan nanti. Lagi. Kenapa? Karena tak seimbang. Yang dimiliki miliaran, yang dibagi cuman 500.000. Cerita proyek, alhamdulillah Pak Ustaz, doa yang Ustaz ikut mendoakan saya, proyek saya berhasil. Proyek yang 700 miliar. Ini sebagai hadiah untuk Ustaz. Kali buka 200.000. Itu kan kategorinya bakhil. Artinya di sini tidak seperti itu semata-mata. Boleh jadi tidak apa-apa, berapapun kita berikan yang ikhlas, tapi memang harus salah satu manfaat orang kaya itu dalam hadis Nabi, dia adalah membantu perjuangan agama. Baru lengkap ya. 4 hal baru harmonis kata Nabi SAW, tataran masyarakat Islam. Yang pertama, imamun adil, pemimpinnya adil. Yang kedua, ilmul ulama, ulamanya dimanfaatkan. Memang betul-betul dimanfaatkan. Artinya nasihatnya didengarkan, ajarannya diikuti. Sahawatul aghniya, orang kayanya mendukung, membantu. Masjid mau mengadakan maulid Isra Mi'raj, yang kaya langsung. Janganlah ketua masjid mikirkan dewean. Banyak dah ini banyak kejadian-kejadian di mana-mana baru da'watul fuqara, yang miskin mendoakan untuk pemerintahnya, mendoakan untuk ulamanya, mendoakan orang kaya yang membantu kehidupan mereka. Barulah harmonis. Pondok pesantren kita tertatih-tatih berjalan, tetangga kaya-kaya semua. Guru pondok ni punya prinsip bahawa meminta-minta itu tidak ada elok, apalagi untuk urusan agama. Mestinya yang kaya yang memang langsung sadar. Samalah dengan kita mohon maaf, kenapa ada celengan di jalan. Sebenarnya tidak ada pantas, malu kita.
bagi umat Nabi Muhammad SAW, meminta-minta dia untuk bangun masjid di tengah jalan. Tapi kalau tak ada buat macam gitu, kata pengurus masjid, tak ada yang nak hantar duit ke masjid. Itu masalahnya. Terpaksalah kami buat macam gini. Orang jalan jadi terhambat. Kalau kita ketungkal ke mana-mana, banyak yang naruh itu ya, tengah-tengah jalan. Tak ada ditaruh, katanya tak ada yang nak mampir, nak bantu. Itulah salah satunya, artinya belum berjalan dengan sebaik-baiknya. So kita yang itu syukur tadi ya, makna syukur. Tapi salah satu kata kunci juga, setiap kita menerima nikmat dari Allah, pandangan tauhid kita memandang langsung itu adalah al-minnah min Allah. Allah sebenarnya yang memberi kita. Lisan kita kalau lewat manusia yang memberi, kita ucapkanlah jazakallahu khaira, semoga Allah membalas untukmu. Sebab kalau tidak ada terima kasih dengan orang, kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai terima kasih dengan manusia berarti tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makam yang ketujuh dan ke-8, al-khauf dan raja. Khauf artinya takut kepada Allah. Raja mengharap kepada Allah, yakin kepada Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah, dikabulkan Allah doa, dijagakan Allah, dikasihani Allah. Tapi takut melanggar hukum Allah, takut tidak diterima Allah, takut dimurkai Allah. Ini harus berimbang. Dua makam ini dalam keadaan normal harus seimbang. Kita mesti takut dengan Allah, mesti harap dengan Allah. Takut kalau solat kita ini tidak diterima Allah, makanya kita belajar betul-betul bagaimana solat yang benar. Tapi kita harap Allah pasti akan menerimanya. Sebab kalau kita cuma harap kuat, takut tidak, pasti Allah menerima. Tidak ada belajar macam mana cara solat yang benar. Cuma dalam hati, tahulah Allah tu, yang penting solat. Tidak bisa gitu, dia mesti ada keseimbangan. Namun dalam keadaan tertentu, terkadang mesti lebih khauf daripada raja. Kadang-kadang kita takut harus lebih daripada raja. Artinya, solat aku ni takut tak terima. Kita betul-betul mohon ampun dengan Allah, khusyuk-khusyuk. Itu saat-saat tertentu. Kemudian lagi seperti orang yang ingin melakukan maksiat. Kalau orang raja, Allah itu Maha Pengampun lah, tak apa-apa dah. Buatlah salah, lagi bertobat. Tapi dalam hal ini tidak benar. Mestinya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, takut karena wibawanya. Kenapa kita melanggar apa yang telah diperintahkannya, apa yang telah dilarangnya. Jadi khauf saat melakukan maksiat atau ingin melakukan maksiat, takut dengan Allah. Inni akhafullah, aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika sakit, waktu sakit maka raja yang ditingkatkan. Kata Syekh Rahmuddin Nawawi Al-Bantani, mengingat mati itu bagus, tapi waktu kita sehat ni yang paling bagus ingat mati. Waktu sakit kita yakin mohon Allah sembuhkan kita. Ini sudah sakit baru nak mati aku ni, nak mati aku ni, dah sakit baru takut mati. Atau balik. Mestinya saat sakit kita yakin Allah pasti sembuhkan kita. Jangan tambah parah aku ni, tambah parah aku ni. Jadilah dia. Di situ timbulkan keyakinan yang lebih. Sangat mengharapkan ampunan dan juga rahmat Allah. Orang yang dapat menerapkan khauf, maka dia akan diberikan Allah as-sakar. Ini satu makam juga dalam tangga menuju Allah, atau juga disebut dengan ahwal, keadaan di sini. Apa itu mabuk kepada Allah? Sakar, mabuk ini bukan mabuk macam kita itu, bukan. Mabuk cinta, mabuk rindu, mabuk ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. As-sakar istilahnya itu. Hatinya menjadi semakin raqiq, semakin lembut apabila mendengar
atau membaca ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang neraka dan siksa, menangislah dia, takut dia. Rindu dengan Allah, rindu dengan Nabi, seperti itu juga. Itu orang yang kalau dia takut dengan siksa Allah, itu dia taubat, dia menangis dan sebagainya. Sedangkan orang yang dapat menerapkan sifat raja dalam dirinya, maka Allah akan memberikannya al-waslah, hubungan dengan Allah. Raja ini diantaranya adalah husnuzan dengan Allah, karena kita yakin baik sangka terus dengan Allah. Tapi syaratnya tadi harus seimbang antara khauf dan raja. Kalau khauf, raja tidak ada, stres, takut mati, takut neraka, itu cuma yang ada. Merasakan kasih sayang Allah tidak, ampunan Allah tidak ada, dia bisa hidup karena stres. Jadi kalau seimbang, itu barulah di situ kita mendapatkan ketenangan. Yang kesembilan, tangga atau maqam, yaitu tawakal, berserah diri semata-mata kepada Allah, baik dalam urusan dunia, tentu juga kita mengharapkan yang terbaik kepada Allah di urusan akhirat kita. Jadi dunia ini urusannya kita berikhtiar, kita bertawakal. Tawakal ini bukan pasrah, bukan. Dia diiringi dengan ikhtiar, kesungguhan, dan dia yakin keputusan Allah lah yang terbaik. Makanya dia rela dengan keadaan apapun juga. Nah, ada orang salah mentafsirkan, bini tak ada makan, mana tak ada makan, dia tak mau kerja. Pas ditanya ngapa? Tawakal Allah. Tak mau gitu. Mesti ada ikhtiarnya itu ya. Jika sudah benar-benar tawakal, lain kalau sudah mantap. Kalau sudah mantap itu, sebagai orang yang bertawakal, maka Allah akan anugerahkan kepadanya fana. Fana itu la yara illallah, maka dia memandang tidak ada yang dipandangnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tahap itu. Sebenar-benar tawakal. Tawakal ini tidak ada ragu sedikit pun, rela seikhlas-ikhlasnya dengan apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makam yang terakhir yaitu ar-ridha, makam ridha. Ridha ini lebih daripada senang lagi maknanya. Di atas senang yang paling tinggi itu ridha. Ridha dengan ketentuan Allah, ridha dengan qismatillah, pembagian Allah, ridha dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, ditetapkan oleh Allah kepadanya. Makanya di antara doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, di antaranya adalah mohon ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Wa as'aluka ar-ridha bima qasamtahu li, yang kau bagi kepadaku ya Allah, buatlah aku menjadi ridha, aku terima, aku syukur kepadamu. Ini makam yang tertinggi, ridhanya. Dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan ridha kepada Allah. Kalau sudah kita ridha sampai pada tahap ini, maka Allah meridai kita maradhiyah, baru masuk fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menerima, ikhlas, senang, lapang dada, menerima sepenuhnya. Orang yang dapat menerapkan sifat ridha dalam kehidupannya, selain menjadi tenang, dia akan diberikan Allah maqam baqa, namanya al-baqa billah, yaitu melihat sesuatu tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam maqam tasawuf ada namanya maqam fana, ada juga maqam baqa namanya. Itu guru Bakhit pernah menceritakan tentang maqam Syekh Arsyad Banjar dengan abang seperguruannya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Jadi oleh gurunya Sayyidi Syekh Muhammad Samman Al-Madani dibuat tempat suluk, tempat khalwat. Pas tengok di kamar Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, orangnya tidak ada langsung, orangnya hilang. Pas tengok di
ruang Syekh Arsyad Al-Banjari, orangnya masih ada tapi gantung, sujud tapi tidak kena tanah. Wallahu alam, ini cerita saya dengar dari Syekh Muhammad Bakhit sendiri. Itu ditafsirkan juga oleh paman saya atau sepupu saya, keponakan Syekh Bakhit, Syekh Abdul Wahab namanya, Banjari di Banjar. Dijelaskan oleh Syekh Bakhit bahwa kata Syekh Muhammad Saman, Syekh Abdul Samad hilang, dia berada pada makam fana. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih ada. Dia sudah melewati makam fana sampai ke makam baqa. Ini orang baqa ini seperti manusia biasa ujungnya. Sakit, kalau lagi fana tuh terbang, hilang kemana-mana. Tapi kalau sudah makam baqa ini, dia balik seperti biasa. Tetapi dalamannya sudah penuh. Subhanallah. Wallahu a'lam, itu sebagai ilustrasi. Jadi makam ridha masuk makam yang tertinggi. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, maka keinginannya tinggi. Apa itu? Ma'rifatullah, ini puncaknya. Kalau sudah beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, wajib ingin bersungguh-sungguh mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita ma'rifat kepadanya, kama yanbaghi ayu arafah, bagaimana yang selayaknya dia dikenal, wa kama yuhibbu an na'rifah, dan sebagaimana dia suka, yang dia inginkan kita dapat mengenalnya. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Nasrun min Allah wa fathun qarib, wallahu khairul hafidha wa huwa arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.